Halo, selamat siang. Saya dengan Dr. Ninyo Mantri Permani, spesialis saraf dari Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Pada kesempatan siang ini, saya akan sedikit berbincang tentang stroke berkaitan dengan peringatan World Stroke Day yang rutin dilakukan tiap tahun pada setiap tanggal 29 Oktober. Banyak pertanyaan terkait dengan stroke. Anda bertanya, saya menjawab. Sebelum mulai tentang tanda dan gejala, kita sedikit mengulas tentang apa itu stroke. Stroke adalah suatu manifestasi klinis akibat gangguan saraf yang ada di otak, medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan retina yang sifatnya akut yang berlangsung selama 24 jam atau lebih atau bahkan menimbulkan kematian yang semata-mata disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Gejala dan tanda stroke secara global dikampanyekan dengan istilah FAST. F, face, yaitu adanya kelemahan pada separuh sisi wajah, kemudian A, arm, artinya ada kelemahan pada separuh sisi lengan, kemudian S atau speech yang ditandai oleh suara pelo atau suara yang tidak lancar, kemudian T diharapkan adalah segera untuk menghubungi ambulans atau ke tempat pengobatan terdekat. Di Indonesia, gejala untuk stroke ini dikampanyekan dengan segera ke rumah sakit, yaitu senyum yang tidak simetris, kemudian gerakan pada separuh tubuh yang melemah, bicara pelora, kebas pada separuh anggota tubuh, kemudian R adalah rabun atau pandangan yang tiba-tiba kabur, dan S adalah sakit kepala yang hebat yang terjadi secara tiba-tiba. Jika menemukan kasus seperti tersebut, sebaiknya kita lanjutkan untuk dibawa ke rumah sakit segera untuk mendapatkan terapi reperfusi untuk kasus stroke iskemik, di mana golden period yang diharapkan adalah kurang dari 4,5 jam. Kecepatan penanganan untuk kasus stroke ini akan memperbaiki luaran dan mengurangi kecacatan pasca stroke dan mengurangi angka kematian pasca stroke. Dampak jangka panjang maupun jangka pendek pasien stroke ini akan menjadi hal yang sangat kompleks. Jangka pendek yang dapat kita lihat adalah komplikasi pada perawatan pasien stroke itu sendiri. Pasien yang mengalami stroke biasanya akan menimbulkan dampak kelumpuhan sehingga pada pasca perawatan masih memerlukan kursi roda, kemudian ada gangguan menelan sehingga perlu penggunaan alat bantu untuk fungsi menelannya, dan kesulitan bicara sehingga dalam proses selanjutnya butuh perawatan dan rehabilitasi untuk fungsi berbicara. Efek ini akan menimbulkan dampak jangka panjang terkait dengan proses perawatan pasien, baik dalam sekup keluarga, di mana hal ini juga membutuhkan biaya perawatan di keluarga yang cukup panjang, dan dalam sekup yang lebih luas lagi akan menjadi perhatian dan tantangan bagi para pengampu kebijakan untuk memberikan penata laksanaan yang lebih terpadu dan komprehensif pada pasien-pasien stroke. Faktor risiko terjadinya stroke secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi antara lain, satu adalah penyakit bawaan. Dalam hal ini misalnya penyakit jantung bawaan ataupun penyakit kelainan darah. Kemudian usia ataupun penyakit genetik yang terkait dengan faktor risiko yang diturunkan dari keluarga. Orang dengan riwayat keluarga riwayat hipertensi atau stroke sebelumnya akan berisiko timbulnya risiko hipertensi dan stroke. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain hipertensi atau penyakit darah tinggi yang merupakan faktor risiko utama timbulnya stroke, kemudian kencing manis atau penyakit metabolik diabetes mellitus. Ini kita bisa modifikasi dengan melakukan penata laksanaan diabetes mellitus secara adekuat, kemudian obesitas atau berat badan, dan merokok. Jadi untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi, kita harapkan agar kita lakukan treatment secara
continue dan dapat dilakukan penata laksanaan lebih adekuat. Hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan pencegahan stroke adalah dengan melakukan cerdik. C. Lakukan cek kesehatan secara rutin untuk dapat memodifikasi faktor risiko stroke yang bisa kita tata kelola. Kemudian E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin lakukan aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Lakukan istirahat cukup dengan tidur 6 sampai dengan 8 jam sehari. Dan K. Kelola stres. Demikianlah pertanyaan seputar stroke. Segera bawa pasien ke rumah sakit jika kita temukan gejala dan tanda stroke. Konsultasi terkait dengan penyakit saraf bisa dilakukan di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Terima kasih.